Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam sebuah buku dijelaskan ada istilah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu berupa sandang, pangan, papan, pakaian, perumahan, dan makanan. Kemudian ada istilah nafkah batin. Nafkah batin itu hubungan seksual atau hubungan antara suami dengan istri, hubungan dalam rumah tangga atau hubungan intim antara suami dengan istri. Namun bukan itu saja yang termasuk dalam kategori nafkah batin. Menyenangkan istri dengan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan si istri itu gembira mendengarkannya, itu termasuk salah satu dari nafkah batin. Selintas sebuah pengarang kitab membicarakan pria dan wanita atau hubungan antara laki dan perempuan yang dinamakan dengan jima atau hubungan intim dengan cara yang baik. Yang pertama, perilaku seksual yang dijelaskan oleh Dr. Sarlito Warawan Sarwono bahwa aktivitas seksual pria dan wanita yang sehat mengalami 4 tahap. Yang pertama dinamakan dengan tahap pembangkitan. Kedua, tahap mendatar. Yang ketiga adalah tahap puncak kenikmatan. Dan yang keempat adalah tahap pemulihan. Lalu kemudian tahap pembangkitan itu adalah tahap yang paling awal di mana suami istri baru timbul gairahnya. Bagi laki-laki tahap ini berlangsung cepat sekali dan jelas dengan ditandai alat kelaminnya yang mengeras atau ereksi. Tapi tanda-tanda pada wanita sangat sulit dilihat dari luar. Bukan berarti tidak ada tahapan pembangkitan. Bagi wanita tahap pembangkitannya biasanya lebih lama dan lambat datangnya. Di sini laki-laki harus mengetahui dan mengerti tentang kesiapan istrinya, karena sering terjadi suami sudah mencapai tahap berikutnya, tetapi istri baru mulai dengan tahap pembangkitannya. Dalam hal ini, kalau suami tidak tahu atau hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak bijaksana, sering suami sudah mencapai orgasme, sedangkan istri baru mencapai pembangkitan. Maka dengan sendirinya istri tidak akan mencapai puncak kenikmatan atau orgasme. Untuk itu bagi suami istri yang ingin selalu terpelihara kerukunan dan kedamaian rumah tangga, hal-hal yang dapat menimbulkan kehangatan dekapan dan bergoyangnya ranjang yang merangsang harus selalu dipelajari dan diperhatikan. Umpamanya, sebelum melakukan jima, sebaiknya keduanya memakai wangi-wangian yang merangsang, saling bercumbu rayu untuk membangkitkan nafsu birahi, seperti berpelukan
disertai meraba-raba buah dada istri atau mempermainkan puting buah dada dengan ujung lidah. Juga istri meraba-raba zakar atau kemaluan suami agar cepat timbul tahap pembangkitan dan tahap-tahap berikutnya. Lalu kemudian tahap mendatar merupakan tahap persiapan untuk menuju tahap puncak. Untuk beberapa saat kegairahan setelah mencapai tingkat yang tinggi tidak meningkat lagi. Pada pria, tahap ini ditandai dengan keluarnya cairan bening, emisi atau mazi dari alat kelaminnya. Pada wanita, tanda-tandanya terlihat tubuhnya gelisah bergerak-gerak, napasnya tersenggal-senggal agak sesak, pandangan matanya terlihat agak redup. Maka pada saat itulah zakar atau kemaluan suami mulai dimasukkan ke lubang farj atau vagina istri secara perlahan-lahan sambil dipermainkan dengan cara berulang kali dan bertekuk tekan, agar pada saat itu pun sudah dapat dirasakan nikmatnya dan kelezatannya oleh istri. Apabila kian bertambah gelora nafsu birahinya, akan kelihatan badannya makin menggeliat-geliat, maka hendaknya suaminya memasukkan zakarnya makin dalam lagi, dan lebih baik bagi suami dan istri menggoyangkan pantatnya. Lalu yang ketiga adalah puncak kenikmatan atau orgasme, adalah tahap yang paling diharapkan dan dinantikan, dan tahap ini adalah tahap yang paling menyenangkan dalam hubungan seksual. Usahakanlah pada tahap ini dapat dilakukan dengan sangat sempurna agar air manis suami istri dapat keluar bersama-sama atau serentak. Dengan cara inilah rasa nikmat yang paling sempurna dapat dirasakan oleh keduanya. Jima seperti ini insya Allah akan melahirkan anak baik dan anak yang cerdas, apalagi melakukan persetubuhannya pada waktu subur pihak istrinya. Menurut pendapat Syekh Zarruq dalam kitabnya mengatakan, adapun jima yang tidak dilakukan terlebih dahulu dengan mengadakan senda gurau bercumbu rayu atau bercium-ciuman untuk saling membangkitkan gairah birahi agar memuncak, kemungkinan akan melahirkan anak yang bebal dan dungu, kurang cerdas dan mudah terserang penyakit. Di samping itu pula juga menjadi perhatian suami istri bahwa hubungan seks bukan hanya merupakan masalah badaniah saja, akan tetapi menyangkut segi kejiwaan kedua belah pihak. Kalau istri sedang kesal, jangan diharapkan istri bisa bergairah di tempat tidur. Juga sebaliknya, kalau suami sedang kecapean, jangan diharapkan bisa memberikan belayan kepada sang istri dengan penuh kemesraan. Hubungan seks bukan sekedar pekerjaan rutin seperti memasak, membaca koran, akan tetapi suatu kegiatan yang memerlukan persiapan fisik dan mental yang baik, karena harus berusaha melakukan hal-hal yang menggairahkan dan menyenangkan suami istri, dan sebaiknya berkencan lebih dahulu dengan cara yang mengasihkan, kemudian dilanjutkan ke tempat tidur. Dengan cara-cara begitu diharapkan akan berkuranglah kemungkinan kebosanan pada istri maupun suami. Ciptakan hubungan seks itu agar menjadi peristiwa yang manis, sangat menyenangkan dan mengasihkan serta penuh kesan.
Jadikanlah hubungan seks sebagai pengikat kemesraan suami istri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sepasang suami istri agar mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yang menjalani hidup berkeluarga. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, aman dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.